Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Iksan Wicaksono. Saya di sini akan mempresentasikan chapter 8 yang berjudul Motivation and Empowerment. Dan saya akan memulai dari slide selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dimas Iksan Wicaksono dan saya akan memulai presentasi pada hari ini. Motivation and Empowerment. Banyak pemimpin telah menemukan bahwa menciptakan lingkungan di mana orang merasa dihargai adalah kunci motivasi tinggi. Bab ini mengeksplorasi motivasi dalam organisasi dan memeriksa bagaimana para pemimpin dapat menghasilkan pengikut terbaik. Kami memeriksa perbedaan antara intrinsik dan ekstrinsik ganjaran dan bahas bagaimana ganjaran ini memenuhi kebutuhan pengikut. Individu memiliki kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Dan ada berbagai metode motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bab ini menyajikan beberapa teori motivasi dengan perhatian khusus pada perbedaan antara kepemimpinan dan metode manajemen konvensional untuk menciptakan tenaga kerja yang termotivasi. Bagian akhir bab ini mengeksplorasi pemberdayaan dan alat motivasi lainnya yang tidak mengandalkan metode ilmiah, metode hadiah, dan metode pembayaran tradisional. Leadership and Motivation. Motivation mengacu pada kekuatan baik internal maupun eksternal untuk seseorang untuk membangkitkan antusias dan kegigihan untuk mengejar tindakan tertentu. Motivasi karyawan mempengaruhi produktivitas dan bagian dari tugas seorang pemimpin adalah menyalurkan motivasi pengikut ke arah pencapaian visi dan tujuan organisasi. Tampilan 8.1 menggambarkan model sederhana motivasi manusia. Pentingnya motivasi seperti diilustrasikan dalam tampilan 8.1 adalah bahwa hal itu dapat menyebabkan perilaku yang mencerminkan kinerja tinggi dalam organisasi. Studi telah menemukan bahwa motivasi karyawan yang tinggi dan kinerja organisasi yang tinggi serta keuntungan berjalan seiring. Sebuah survei ekstensif oleh organisasi Gallup misalnya menemukan bahwa ketika semua karyawan organisasi sangat termotivasi dan berkinerja, pada puncaknya pelanggan 70% lebih loyal, omset turun 70% dan laba melonjak 40%. Intrinsic dan extrinsic reward. Terdapat gambar 8.1. Penghargaan ekstrinsik diberikan oleh orang lain, biasanya orang menyelia dan termasuk promo dan kenaikan gaji. Imbalan ekstrinsik di United Scrap Metal, misalnya termasuk bonus tahunan, rencana dan program penggantian biaya kuliah $2.000 tahunan karena mereka berasal dari luar, sebagai hasil dari penyenangan orang lain. Imbalan ekstrinsik memaksa individu untuk terlibat dalam suatu tugas berlaku untuk sumber luar yang menyediakan apa yang mereka butuhkan seperti uang untuk bertahan hidup di masyarakat modern. Higher versus lower need. Gambar 8.3 menguraikan perbedaan antara manajemen konvensional dan pendekatan kepemimpinan terhadap motivasi berdasarkan kebutuhan orang. Pendekatan manajemen seringkali menarik bagi kebutuhan individu yang lebih rendah dan mendasar dan mengandalkan imbalan dan hukum ekstrinsik. Metode carrot and stick untuk motivasi bawahan agar berperilaku dengan cara yang diinginkan. Pendekatan ini efektif, tetapi didasarkan pada pengendalian perilaku orang dengan memanipulasi keputusan mereka dengan cara bertindak. Idealnya, perilaku kerja harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi, serta melayani misi organisasi. Sayangnya, seringkali tidak terjadi, maka peran motivasi pemimpin adalah menciptakan situasi yang mengintegrasikan kebutuhan orang-orang, terutama kebutuhan yang lebih tinggi, dan tujuan dalam organisasi. Need-based theory of motivation. Teori berbasis kebutuhan menekankan kebutuhan yang memotivasi orang. Pada suatu saat, orang memiliki kebutuhan dasar seperti untuk imbalan uang,
atau prestasi. Kebutuhan-kebutuhan ini adalah sumber dan dorongan internal yang memotivasi perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan seseorang seperti katalog tersembunyi dari hal-hal yang dia inginkan dan akan bekerja untuk mendapatkannya. Sejauh para pemimpin memahami kebutuhan pekerja, mereka dapat merancang sistem penghargaan untuk memperkuat karyawan karena mengarahkan energi dan prioritas ke arah pencapaian tujuan bersama. Hierarchy of Needs Theory. Dalam gambar 8.4 adalah Hierarchy of Needs Theory, yaitu yang pertama, fisiologi kebutuhan manusia. Yang paling mendasar meliputi makanan, air, dan oksigen. Dalam pengaturan organisasi, ini tercermin dalam kebutuhan akan panas, udara, dan gaji pokok yang memadai untuk memastikan keberlangsungan hidup. Yang kedua, keselamatan. Berikutnya, keselamatan adalah kebutuhan akan lingkungan fisik dan emosional yang aman dan bebas dari ancaman, yaitu untuk kebebasan dari kekerasan dan untuk masyarakat yang tertib. Di tempat kerja organisasi, kebutuhan keselamatan mencerminkan kebutuhan akan pekerja yang aman, tunjangan tambahan, dan keamanan pekerja. Yang ketiga, orang-orang memiliki keinginan untuk diterima oleh rekan-rekan mereka, memiliki persahabatan, menjadi bagian dari kelompok yang dicintai dalam organisasi. Kebutuhan ini mempengaruhi keinginan untuk berhubungan yang baik dengan rekan kerja, partisipasi dalam tim kerja, dan hubungan positif dengan pengawas. Extreme needs akan harga berhubungan dengan keinginan untuk citra diri yang positif dan untuk perhatian, pengakuan, dan penghargaan dari orang lain. Dalam organisasi, penghargaan kebutuhan mencerminkan motivasi untuk pengakuan, peningkatan tanggung jawab status tinggi, dan kredit untuk berkontribusi kepada organisasi. Dan yang terakhir, aktualisasi diri. Kategori kebutuhan tertinggi, aktualisasi diri mewakili kebutuhan untuk pemenuhan. Pengembangan potensi penuh seseorang, meningkatkan kompetensi seseorang dan menjadi orang yang lebih baik. Kebutuhan aktualisasi diri dapat dipenuhi dalam organisasi dengan memberi orang kesempatan untuk tumbuh, diberdayakan, dan kreatif, dan memperoleh pelatihan untuk tugas dan kemajuan menantang. Two-factor theory. Dalam gambar 8.5 menggambarkan teori 2 faktor. Pusat skala adalah netral. Artinya pekerja tidak puas dan tidak puas. Herzberg percaya bahwa dua dimensi yang sepenuhnya terpisah berkontribusi pada perilaku karyawan di tempat kerja. Dimensi pertama yaitu disebut faktor kebersihan, melibatkan ada atau tidak adanya ketidakpuasan kerja, kondisi kerja, upah, kebijakan perusahaan, dan hubungan interpersonal. Ketika faktor kebersihan buruk, pekerja menjadi tidak memuaskan. Ini mirip dengan konsep definisi yang dijelaskan oleh Maslow. Faktor-faktor kebersihan yang baik menghilangkan ketidakpuasan, tetapi mereka tidak dengan sendirinya menyebabkan orang menjadi sangat puas dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Lalu, in the lead, yang bertema Daniel R. DiMarco Nucor. Sejak Daniel R. DiMarco mengambil alih di Nucor pada tahun 2002, penjualan telah melonjak dari 4,6 miliar dolar menjadi 12,7 miliar dolar. Pendapatan telah tumbuh dari 311 juta dolar menjadi 1,3 miliar dolar. Dan perusahaan mengirimkan lebih banyak baja pada tahun 2005 daripada perusahaan lain di Amerika Serikat. Hasil-hasil itu berbicara atas upaya luar biasa yang dilakukan oleh karyawan Nucor yang sangat termotivasi. Sebagai eksekutif puncak dari mini mill yang berbasis di Charlotte, North Carolina, DiMarco mengikuti filosofi manajemen egaliter yang berpusat pada karyawan dari mantan CEO legendaris Nucor, almarhum F. Kenneth Iverson. Di Nucor, memberi penghargaan kepada orang-orang kaya, memperlakukan mereka
dengan hormat dan memberi mereka kekuatan nyata memicu motivasi dan kinerja yang luar biasa. Karyawan diorganisasikan dalam tim dalam mengorganisasikan 4 tingkat yang terdesentralisasi, berkembang dan berkembang. Dengan sebagian besar wewenang pengambilan keputusan didorong ke tingkat divisi. Karyawan menjalankan bagian bisnis mereka seolah-olah itu milik mereka sendiri. Bukan hal yang aneh bagi pekerja garis depan untuk bekerja lembur selama 20 jam untuk membuat pabrik yang cacat beroperasi dan beroperasi. Misalnya, seperti yang pernah dikatakan Iverson, alih-alih memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan kemudian memburu mereka untuk melakukannya. Para manajer, kami berfokus untuk membentuk lingkungan yang membebaskan karyawan untuk menentukan apa yang dapat mereka lakukan dan harus dilakukan demi keuntungan diri mereka sendiri dan bisnis. Kami menemukan bahwa jawaban mereka mendorong kemajuan bisnis kami lebih cepat daripada jawaban kami. Pembayaran dasar di Nukor relatif rendah, tetapi di bawah sistem kompensasi berbasis kinerja perusahaan, bonus mingguan dapat rata-rata 80 hingga 150% dari gaji pokok pekerja baja. Meskipun gaji pokok mulai sekitar 10 dolar per jam, rata-rata pekerja baja Nukor membawa pulang sekitar 100.000 dolar pada tahun 2005 pada tahun yang buruk. Setiap orang, termasuk CEO, berbagi rasa sakit insentif keuangan penting. Tetapi motivasi di Nukor lebih bergantung pada fokus yang ditentukan para pemimpin untuk menciptakan lingkungan di mana para pekerja garis depan dapat berkembang. Ini adalah lingkungan yang oleh karyawan lama disebut ajaib. Acquired Needs Theory. Teori berbasis kebutuhan lain dikembangkan oleh David McClelland. Teori kebutuhan yang diperoleh mengusulkan bahwa jenis kebutuhan tertentu diperoleh selama masa hidup individu. Dengan kata lain, orang tidak dilahirkan dengan kebutuhan ini, tetapi dapat mempelajarinya melalui pengalaman hidup. Misalnya, orang tua Bill Stickland yang mendirikan dan menjalani organisasi nirlaba yang sangat sukses, selalu mendorongnya untuk mengikuti jejaknya. Mimpi ketika dia ingin pergi ke selatan untuk bekerja dengan penunggang kebebasan pada tahun 1960-an. Mereka mendukung rencananya untuk merobek ruang bawah tanah keluarga dan membuat studio fotografi disambut dengan antusias yang sama. Dengan demikian, Strickland mengembangkan kebutuhan akan pencapaian yang memungkinkannya. Mencapai hasil yang luar biasa dari kemudian hari. Anda akan belajar lebih banyak tentang pendekatan kepemimpinan Bill Strickland di bab 12 nanti. Ada 3 kebutuhan yang paling sering dipelajari adalah kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan untuk kekuatan. Kebutuhan akan prestasi adalah keinginan untuk mencapai sesuatu yang sulit, mencapai standar kesuksesan yang tinggi, menguasai tugas-tugas kompleks, dan melampaui orang lain. Kebutuhan akan afiliasi adalah keinginan untuk membentuk hubungan pribadi yang dekat, menghindari konflik, dan menjalin persahabatan yang hangat. Dan kebutuhan akan kekuasaan adalah keinginan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain, bertanggung jawab atas orang lain, dan memiliki wewenang atas orang lain. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Jeffrey. Perkenalkan, nama saya Igan Kresna Parinamidi, NIM 2017-80123. Saya akan melanjutkan presentasi saya di chapter 8 ini. Saya akan menjelaskan dari slide ke-16 sampai 23. Terima kasih. Other Motivation Theory. 3 teori motivasi tambahan, perspektif penguatan, teori harapan, dan teori ekuitas, fokus utamanya pada penghargaan dan hukuman. Nah, itu disebut sebagai pendekatan wortel dan tongkat, di mana wortel itu seperti kenaikan gaji atau promosi, sedangkan kalau tongkat seperti penurunan pangkat atau menahan kenaikan gaji.
Reinforcement perspective on motivation. Ini tuh mengesampingkan masalah yang lebih dalam dari kebutuhan karyawan yang dijelaskan dalam teori berbasis kebutuhan. Nah, teori berbasis kebutuhan itu ada 5. Pertama, ada modifikasi perilaku. Adalah nama yang diberikan untuk sekumpulan teknik yang digunakan teori penguatan untuk memodifikasi perilaku. Asumsi dasar modifikasi perilaku yang mendasari adalah hukum efek, yang menyatakan bahwa perilaku yang diperkuat secara positif cenderung diulang, dan perilaku yang tidak diperkuat cenderung tidak diulang. Kedua, ada penguatan positif. Adalah pemberian konsekuensi yang menyenangkan dan bermanfaat setelah perilaku. Contoh penguatan positif itu seperti pujian langsung untuk karyawan yang datang tepat waktu. Ketiga, ada penguatan negatif. Merupakan penarikan konsekuensi yang tidak menyenangkan begitu perilaku diperbaiki. Penguatan negatif itu kayak orang belajar untuk melakukan perilaku yang diinginkan dengan menghindari situasi yang tidak menyenangkan. Contoh ketika penyelia berhenti menegur karyawan karena keterlambatan, begitu karyawan mulai bekerja tepat waktu. Kemudian ada hukuman, adalah pengenaan hasil yang tidak menyenangkan pada karyawan. Hukuman biasanya terjadi mengikuti perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, seorang penyelia dapat mencaci maki seorang karyawan karena melakukan tugas dengan tidak benar. Terakhir ada kepunahan, adalah penarikan hadiah positif, yang berarti bahwa perilaku tidak lagi diperkuat dan karenanya kurang mungkin terjadi masa depan. Jika karyawan yang selalu terlambat gagal menerima pujian dan kenaikan gaji, ia akan mulai menyadari bahwa perilaku tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Perilaku tersebut secara bertahap akan hilang jika terus-menerus tidak diperkuat. Ekspektansi teori atau teori harapan menunjukkan bahwa motivasi bergantung pada harapan mental individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan tugas dan menerima imbalan yang diinginkan. Teori harapan didasarkan pada hubungan antar upaya individu, kemungkinan kinerja tinggi, dan keinginan hasil setelah kinerja tinggi. Nah, di tabel ini menjelaskan bahwa harapan adalah probabilitas bahwa upaya yang dilakukan dalam suatu tugas akan menghasilkan kinerja tinggi. Agar harapan ini menjadi tinggi, individu harus memiliki kemampuan, pengalaman sebelumnya, dan alat yang diperlukan, informasi dan peluang untuk tampil. Kemudian harapan meliputi apakah kinerja yang berhasil akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Jika harapan ini tinggi, individu akan lebih termotivasi. Kemudian valensi mengacu pada nilai hasil kepada individu. Jika hasil yang tersedia dari usaha yang tinggi dan kinerja yang tidak baik dihargai oleh seorang karyawan, motivasi akan rendah. Demikian juga jika hasil memiliki nilai tinggi, motivasi akan lebih tinggi. In the lead, project match, pathway to rewards. Ini adalah masalah abadi bagi agen-agen layanan sosial yang bekerja dengan orang miskin. Bagaimana Anda membuat orang yang merasa lelah dan dipukuli untuk menarik diri dan mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan kehidupan mereka? Beberapa program eksperimental kecil di Amerika Serikat menggunakan insentif untuk memotivasi orang miskin untuk mencari pekerjaan, mendaftar di kelas merek huruf, menjaga kebersihan rumah mereka, atau membayar sewa tepat waktu. Salah satu program tersebut, Pathway to Rewards, yang disponsori oleh Project Match, telah membagikan sekitar $19.000 hadiah seperti pemutar DVD, sepeda, pakaian, atau sertifikat makanan di daerah berpenghasilan rendah di dekat Chicago.
Peserta dalam program bertemu dengan konselor untuk menetapkan tujuan dan kemudian memilih hadiah yang diinginkan mereka. Seorang wanita yang telah berjuang dengan depresi menggunakan program untuk memotivasi dirinya sendiri untuk menepati janji dokternya, membuat anak-anaknya berpakaian untuk sekolah, dan melakukan pekerjaan sukarela untuk keluar dari rumah. Ketika orang tersebut mengakumulasi jumlah poin yang dibutuhkan untuk barang yang diinginkan, konselor mengatur sertifikat hadiah atau cek tertulis ke toko untuk pembelian. Mereka yang mencapai tujuan, mereka juga diakui pada jamuan penghargaan, di mana nama dan total poin mereka ditampilkan di layar lebar saat mereka dihormati di atas panggung. Mereka menyalakan lampu dan memotret dan membuatmu merasa seperti bintang, kata seorang peserta. Pengakuan bagi banyak orang sama pentingnya dengan hadiah. Program-program seperti Pathways to Reward bukan merupakan obat penyembuh semuanya, tetapi banyak ahli berpikir bahwa penggunaan insentif berpotensi besar untuk mengubah beberapa perilaku yang membuat orang terikat pada kemiskinan. Kami mengatakan, lihat, setiap orang dapat membuat kemajuan, kata Toby Hare, Direktur Eksekutif Project Match. Kami meminta Anda untuk memberitahu apa yang Anda kuasai dan menawarkan beragam tujuan yang cukup luas agar dapat terus berhasil. Equity Theory. Kadang motivasi karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh harapan dan penghargaan yang mereka terima, tetapi juga oleh persepsi mereka tentang seberapa adil mereka diperlakukan dalam hubungannya dengan orang lain. Equity Theory mengusulkan bahwa orang termotivasi untuk mencari keadilan sosial dalam penghargaan yang mereka terima untuk kinerja. Menurut teori tersebut, jika orang menganggap imbalan mereka sama dengan apa yang orang lain terima untuk kontribusi serupa, mereka akan percaya bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan akan lebih termotivasi. Ketika mereka percaya bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil, motivasi akan menurun. The carrot and stick kontroversi. Praktek motivasi, penghargaan, dan hukuman mendominasi sebuah organisasi. Ketika digunakan dengan tepat, insentif keuangan bisa sangat efektif. Untuk satu hal, memberi kenaikan gaji atau bonus kepada karyawan dapat menandakan bahwa para pemimpin menghargai kontribusi mereka kepada organisasi. Beberapa peneliti berpendapat bahwa menggunakan uang sebagai motivator hampir selalu mengarah pada kinerja yang lebih tinggi. Namun, terlepas dari kesaksian banyak organisasi yang menikmati program intensif yang sukses, argumen yang menentang keefektifan metode wortel dan stick terus berkembang. Para kritikus berpendapat bahwa imbalan ekstrinsik bukanlah motivator yang memadai atau produktif atau bahkan dapat bertentangan dengan kepentingan terbaik organisasi. Alasan untuk kritik ini termasuk sebagai berikut. Pertama, ada imbalan ekstrinsik mengurangi imbalan intrinsik. Kedua, penghargaan ekstrinsik bersifat sementara. Ketiga, imbalan ekstrinsik mengasumsikan orang didorong oleh kebutuhan yang lebih rendah. Keempat, organisasi terlalu kompleks untuk pendekatan wortel dan tongkat. Kelima, pendekatan wortel dan tongkat menghancurkan motivasi orang untuk bekerja sebagai kelompok. Demikian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ingkika Lisha, NIM saya 2017-8133. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Empowerment mengacu pada pembagian kekuasaan
pendelegasian kekuasaan atau wewenang kepada bawahan dalam organisasi. Para pemimpin memberi para pengikut mereka pemahaman tentang bagaimana pekerjaan mereka penting bagi misi dan kinerja organisasi. Seperti di Mississippi Power, otonomi karyawan yang diberdayakan dapat menciptakan fleksibilitas dan motivasi yang merupakan keuntungan besar bagi perusahaan. Memberdayakan pekerja memungkinkan para pemimpin untuk menciptakan organisasi dengan kemampuan kinerja yang unggul. Elements of Empowerment. Langkah pertama menuju pemberdayaan yang efektif adalah perekrutan dan pelatihan yang efektif. Di Reflexit, sebuah perusahaan yang membuat bahan reflektif, komponen untuk sensor gerak, dan film untuk layar ponsel dan laptop, para pemimpin merekrut orang yang tepat. Organisasi memberi mereka pelatihan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk unggul. Namun, memiliki tim karyawan yang kompeten tidaklah cukup. 5 elemen harus ada sebelum karyawan dapat benar-benar diberdayakan untuk melakukan pekerjaannya dengan sukses, yaitu informasi, pengetahuan, kebijaksanaan, makna, dan penghargaan. Yang pertama, employees receive information about company performance. Di perusahaan di mana karyawan diberdayakan sepenuhnya, tidak ada informasi yang dirahasiakan. Di KI, pembuat perabot kantor, semua orang diajari berpikir seperti pemilik bisnis. Setiap bulan, manajer berbagi hasil bisnis untuk setiap wilayah, segmen pelanggan, dan pabrik dengan seluruh tenaga kerja sehingga semua orang tahu lini produk apa yang ada di belakang atau di depan, dan apa yang mereka lakukan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Yang kedua, employees receive knowledge and skills to contribute to company goals. Perusahaan melatih orang untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berkontribusi secara pribadi pada kinerja perusahaan. Pengetahuan dan keterampilan mengarah pada kompetensi, keyakinan bahwa seseorang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan sukses. Ketiga, employees have the power to make substantive decisions. Perusahaan paling kompetitif saat ini memberi pekerja kekuatan untuk mempengaruhi prosedur kerja dan arahan organisasi melalui lingkaran kualitas dan tim kerja sendiri. Tim pekerja rumah tangki di BHP Copper Metals di San Manuel, Arizona, mengidentifikasi dan memecahkan masalah produksi dan menentukan cara untuk mengatur diri mereka sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, mereka dapat menentukan jam spesifik yang mereka butuhkan untuk menangani beban kerja mereka sendiri. Yang keempat, employees understand the meaning and impact of their jobs. Karyawan yang diberdayakan menganggap pekerjaan mereka penting dan bermakna, melihat diri mereka mampu dan berpengaruh, dan mengakui dampak pekerjaan mereka terhadap pelanggan, pemangku kepentingan lain, dan keberhasilan organisasi. Memahami hubungan antara kegiatan sehari-hari dan visi keseluruhan untuk organisasi memberikan orang arah, ide tentang apa arti pekerjaan mereka. Ini memungkinkan karyawan untuk menyesuaikan tindakan mereka dengan visi dan memiliki pengaruh aktif pada hasil pekerjaan mereka. Yang kelima, employees are rewarded based on company performance. Penelitian telah mengungkapkan peran penting dari sistem penghargaan dan pengakuan yang adil dalam mendukung pemberdayaan. Dengan menegaskan bahwa karyawan maju menuju tujuan, penghargaan membantu mereka menjaga motivasi tetap tinggi. Para pemimpin berhati-hati untuk memeriksa dan mendesain ulang sistem penghargaan untuk mendukung pemberdayaan dan kerja tim. 2 cara di mana organisasi dapat memberikan penghargaan finansial kepada karyawan berdasarkan kinerja perusahaan adalah melalui pembagian keuntungan dan rencana kepemilikan saham karyawan atau ESOP. Selanjutnya, empowerment applications.
Banyak organisasi saat ini menerapkan program pemberdayaan, tetapi mereka memberdayakan pekerja hingga tingkat yang berbeda-beda. Di beberapa perusahaan, pemberdayaan berarti mendorong ide-ide karyawan, sedangkan manajer mempertahankan otoritas final untuk mengambil keputusan. Pada orang lain itu berarti memberi para pekerja garis depan kekuatan untuk membuat keputusan dan melakukan inisiatif dan imajinasi. Selanjutnya, organization-wide motivational programs. Para pemimpin dapat memotivasi orang menggunakan ide-ide baru lainnya yang lebih dari pendekatan carrot and stick yang dijelaskan sebelumnya dalam bab ini. Tetapi mungkin kurang dari pemberdayaan yang penuh. Salah satu pendekatan adalah menciptakan lingkungan organisasi yang membantu orang menemukan nilai dan makna sejati dalam pekerjaan mereka. Pendekatan kedua adalah menerapkan program di seluruh organisasi seperti kepemilikan karyawan, pengayaan pekerjaan, atau jenis rencana insentif baru. Giving meaning to work through engagement. Seseorang dapat menemukan arti makna dan kepentingan di organisasi tempat mereka bekerja jika para pemimpin membangun lingkungan di mana orang dapat berkembang. Para peneliti telah menemukan bahwa pabrik-pabrik yang sangat sukses di negara yang kurang berkembang seperti Maroko atau Meksiko memiliki pemimpin yang memperlakukan orang dengan hati-hati dan hormat, menciptakan budaya saling percaya, dan membangun nilai-nilai lokal untuk menciptakan komunitas makna. Ketika orang merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang istimewa, mereka lebih termotivasi dan berkomitmen untuk keberhasilan organisasi dan semua anggotanya. Satu jalan menuju makna adalah melalui keterlibatan karyawan yang menurut para peneliti berkontribusi pada kinerja organisasi yang lebih kuat. Pegawai yang terlibat adalah seseorang yang secara emosional terhubung dengan organisasi, yang terlibat penuh dan antusias dengan pekerjaannya, dan yang peduli dengan keberhasilan organisasi. Other approach. Ada sejumlah pendekatan lain untuk meningkatkan motivasi di seluruh organisasi. Beberapa yang paling umum adalah program pengayaan pekerjaan, kepemilikan karyawan, pembagian keuntungan, pembayaran pengetahuan, dan pembayaran kinerja. Employee ownership terjadi pada dua tingkatan. Pertama, pemberdayaan dapat menghasilkan komitmen psikologis untuk misi organisasi, di mana anggota bertindak sebagai pemilik daripada karyawan. Kedua, dengan memiliki saham di perusahaan tempat mereka bekerja, individu termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik mereka. Gain sharing adalah pendekatan lain yang memotivasi orang untuk bekerja bersama daripada berfokus pada pencapaian dan penghargaan individu. Gain sharing mengacu pada program keterlibatan karyawan yang mengikat pembayaran tambahan untuk peningkatan total kinerja karyawan. Karyawan diminta untuk secara aktif mencari cara untuk melakukan perbaikan proses dengan setiap keuntungan keuangan yang dihasilkan dibagi di antara karyawan. Pay for knowledge mendasarkan gaji karyawan pada jumlah keterampilan tugas yang ia miliki. Jika karyawan meningkatkan keterampilan mereka dibayar lebih. Tenaga kerja di mana individu terampil melakukan berbagai tugas lebih fleksibel dan efisien. Pay for performance yang menautkan setidaknya sebagian dari imbalan uang karyawan dengan hasil atau pencapaian merupakan tren signifikan dalam organisasi saat ini. Gain sharing adalah salah satu jenis pembayaran untuk kinerja. Contoh lain termasuk pembagian keuntungan, bonus, dan gaji layak. Selain potensi pendapatan yang lebih besar, pembayaran untuk kinerja dapat memberi karyawan rasa kontrol yang lebih besar atas hasil upaya mereka sendiri. Job enrichment menggabungkan motivator tingkat tinggi ke dalam pekerjaan, termasuk tanggung jawab pekerjaan, pengakuan, dan peluang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan pencapaian.
Dalam pekerjaan yang diperkaya, karyawan mengontrol sumber daya yang diperlukan untuk berkinerja baik dan membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang diperkaya telah meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan, dan perusahaan telah mendapat manfaat dari produktivitas jangka panjang yang lebih tinggi, pengurangan biaya, dan karyawan yang lebih bahagia. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus The Parlor. The Parlor adalah sebuah operasi waralaba lokal yang berlokasi di San Francisco, menyajikan sandwich dan makanan malam kecil dalam suasana yang menginginkan kita pada 20 yang menderu. Perlengkapan periode menekankan akses atmosfer dan lagu-lagu dari piano pemain lama yang digerakkan secara mekanis menyapa telinga seseorang saat masuk. Daya tarik utamanya, bagaimanapun, adalah air mancur soda kuno yang berkualitas tinggi, yang berspesialisasi dalam es krim dan soda es krim superior. Sandwich segar dan berkualitas juga merupakan barang yang populer. Bisnis telah tumbuh dengan mantap selama 7 tahun beroperasi. Bisnis ini telah begitu sukses, sehingga Richard Purvis, pemilik dan manajer, memutuskan untuk menyewa manajer ruang tamu, sehingga ia dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk kepentingan bisnis lainnya. Setelah 1 bulan perekrutan dan wawancara yang tenang, ia memilih Paul McClarty yang pengalamannya sebelumnya termasuk mengawasi kios penyelenggaraan di salah satu rumah olok-olok terkemuka di kota itu. Karyawan saat ini tidak mengetahui tentang pekerjaan McClarty sampai hari pertamanya kerja. Ketika ia berjalan tanpa dikawal, Purvis sedang keluar kota dan memperkenalkan diri. Selama beberapa minggu pertama, ia membuktikan upaya tulus dalam pengawasan dan tampaknya melakukan pekerjaan secara efisien. Menurut perjanjian dengan Purvis, ia dibayar langsung ditambah persentase dari jumlah yang ia tabung setiap bulan. Berdasarkan pada biaya operasional bulan sebelumnya, semua karyawan lain berada pada tingkat per jam lurus. Setelah sebulan bekerja, McClarty memutuskan untuk memulai program ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pendapatannya. Dia mengubah pemasok daging grosir dan menurunkan biaya dan kualitas produknya. Dalam proses tersebut, secara sewenang-wenang, ia mengurangi ukuran dan porsi semuanya yang ada di menu, termasuk sundae dan soda yang luar biasa. Dia meningkatkan jam kerja mereka dengan upah minimum dan mengurangi waktu mereka yang dipekerjakan pada tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, ia menghilangkan manfaat pinggiran dan kredit makan. $1 untuk karyawan yang bekerja selama lebih dari rentan waktu 5 jam. Dan ia memotong diskon 20% seperti biasa untuk apapun yang dibeli oleh karyawan. Ketika ditanya oleh pemilik tentang dampak praktik barunya, McClarty bersumpah bahwa tidak akan ada efek negatif pada bisnis. Namun para pelanggan mulai mengeluh tentang layanan acuh tak acuh dari pelayan wanita dan penampilan ceroboh dari pegawai soda mancur laki-laki tersebut. Rambut mereka terus masuk es krim, dan hampir ada pergantian total di antara 4 koki pesanan pendek yang bekerja 2 hingga 1 shift. Ron Sharp, seorang jurnal akuntansi di universitas terdekat, telah menjadi koki pesanan singkat di shift malam selama 5 bulan sebelum kedatangan McClarty. Dengan hati nurani dan ambisius, Ron menikmati catatan kerja yang bagus, dan bahkan bos barunya mengakui keunggulan Ron daripada koki lainnya yang terbaik yang kami dapatkan. Lalu lintas pelanggan yang tinggi di Parlor selalu membutuhkan 2 koki pesanan pendek yang bekerja secara bersamaan di setiap shift. Pekerja ini membutuhkan kerjasama antar pribadi tingkat tinggi dalam menyelesaikan pesanan makanan. Kebijakan tidak tertulis dan informal adalah bahwa setiap juru masak akan membersihkan di era kerja spesifikasinya pada waktu penutupan. Suatu malam yang sangat sibuk, sesama koki Ron terlibat dalam pertandingan berteriak dengan McClarty setelah koki kembali terlambat 5 menit dari jam istirahatnya. McClarty menembakkan tepat di tempat dan memerintahkan untuk mengenakan celemeknya. Ini berarti bahwa Ron diharuskan untuk tinggal lebih dari setengah jam untuk mencuci peralatan orang lain. Dia tidak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Tetapi Clarty ingin
Dia kembali ke toko jam 9 pagi untuk menggantikan juru masak siang hari yang istrinya melaporkan dia sakit. Ron biasanya dijadwalkan mulai pukul 4 malam. Namun, ketika Ron tiba dengan agak mengantuk pada jam 10 pagi, dan setelah kelas akuntansi jam 8 pagi, McClarty sangat marah dan dia kemudian memperingatkan Ron sekali lagi dan kamu akan bisa mencari pekerjaan lain. Jika Anda bekerja untuk saya, Anda lakukan hal-hal dengan cara saya. Atau Anda tidak kerja sama sekali di sini. Baik denganku, balas Ron ketika ia membanting celemeknya di wastafel. Kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan dengan pekerjaan ini? Hari berikutnya, McClarty mendiskusikan masalahnya dengan pemiliknya. Purvis sebenarnya sangat kesal. Aku tidak bisa mengerti apa yang salah. Tiba-tiba segalanya menjadi kacau. Pertanyaannya, 1. Bandingkan keyakinan tentang motivasi yang dipegang oleh Purvis dan McClarty. 2. Apakah Anda menganggap Purvis atau McClarty sebagai pemimpin? 3. Apa yang Anda lakukan sekarang jika Anda berada di posisi Purvis? Jawabannya 1. Purvis, dia membayar untuk kinerja dan membayar McClarty gaji tetap ditambah persentase dari jumlah yang dia tabung untuk bisnis. Meskipun sibuk dengan bisnis lain, tetapi dia tetap menindaklanjuti perubahan di parlor. Dia berfokus pada motivasi karyawan dan memperdayakan mereka. Dia memiliki hubungan baik dengan staf dan juga pelanggan. Sedangkan McClarty, dia sangat miskin dalam hubungan dengan staf. Dia mengurangi atau menghilangkan manfaat karyawan tanpa klarifikasi. Dia mengikuti komunikasi satu arah dan mengabaikan umpan balik dari staf dan pelanggan. Dia mengambil keputusan dengan pikiran tunggal. Dia tidak menghargai apa yang dilakukan staf dan tidak mendukung atau motivasi mereka. Nomor 2, pertimbangan Purvis dan McClarty sebagai pemimpin karena Purvis menganggap peran sebagai pengusaha bukanlah pemimpin atau pemilik bisnis, di mana perlu mencari bisnis yang sukses sebagai pengusaha ia mencurahkan lebih banyak waktu untuk kepentingan bisnis lain. Dan sebagai bos, tentu saja dia menjaga karyawan mereka. McClarty egois, hanya bersemangat untuk meningkatkan penghasilan dan targetnya, dan dia tidak peduli dengan bawahan mereka. Dan yang terakhir, saya akan menghentikan McClarty. Penyebabnya tidak berhasil dan kinerja yang buruk sebagai manajer dan pemimpin untuk perusahaan di mana membuat bisnis meraba-raba dan pekerja dalam kesulitan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.